kami kelompok 2 mendapat studi kasus tentang pola difraksi celah menggunakan metode Newton-Raphson, di mana kami akan menghitung jarak celah atau delta dari suatu pola difraksi. Nah, difraksi sendiri adalah suatu peristiwa penyebaran cahaya melalui celah sempit. Nah, celah sempit yang dimaksud adalah suatu penghalang yang berbentuk celah tunggal, 2 celah, bahkan banyak celah. Dan kami kelompok 2 mengangkat pola difraksi yang celah tunggal. Pada peristiwa difraksi, parameter yang akan kami tinjau adalah distribusi intensitas cahayanya. Nah, rumus pola difraksi untuk celah tunggal adalah I sama dengan I0 sin kuadrat beta per beta kuadrat, di mana I adalah intensitas cahaya dan B adalah setengah KB sin theta, di mana K adalah bilauan gelombang, B adalah lebar celah, dan theta adalah sudut antara normal pada celah dengan arah sinar yang menjadi pusat perhatian. Dalam menganalisis intensitas cahaya yang setengah itu dilakukan dengan mencari akan persamaan distribusi intensitasnya. Namun persamaan distribusi intensitas cahaya hasil difraksi merupakan persamaan non-linear, sehingga untuk menentukan akan-akannya sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama dengan menggunakan metode analitik, sehingga kami juga susah menggunakan metode analitik untuk penyelesaian kasus kami. Tetapi kami mendapat solusi yang baik dengan menggunakan metode numerik, yaitu metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson ini adalah penyelesaian dalam akan-akannya yang menggunakan suatu tebakan awal yang memperhatikan gradien titik serta nilai X yang dapat kita iterasikan. Sehingga metode Newton-Raphson ini sangat cocok dalam penyelesaian kasus kami untuk menghitung jarak celah deltanya, di mana kami akan memasukkan tebakan awal yaitu Fx0-nya. Oke, baik. Jadi tujuan dari makalah kami yaitu menentukan jarak celah dari suatu pola difraksi. Difraksi cahaya adalah peristiwa pelenturan gelombang akibat gelombang yang merambat melalui suatu penghalang atau celah. Pola yang keluar dari susunan celah-celah penghalang membentuk pola terang gelap secara bergantian. Difraksi pada celah tunggal merupakan difraksi cahaya di mana jarak sumber ke celah dan celah ke layar jauh lebih besar dari lebar celah. Pada kasus difraksi celah tunggal, sinar yang ditembakkan melalui celah sempit akan menghasilkan pola gelap terang pada dinding layar. Pola terang yang sejajar dengan arah rambat cahaya pada celah disebut sebagai pita terang pusat. Pola gelap di atas dan di bawah pita terang pusat disebut sebagai pita gelap 1. Pola terang selanjutnya disebut pita terang 1. Itu pun selanjutnya. Jarak antara terang pusat ke suatu titik intensitas tertentu dari suatu pola terang disimbolkan dengan delta, dengan persamaan tan theta sama dengan delta per D. Untuk kasus difraksi Fraunhofer di mana jarak antara celah ke layar sangat besar, maka berlaku sin theta sama dengan tan theta, sehingga sin theta sama dengan delta per D. Distribusi intensitas cahaya pada difraksi celah tunggal Fraunhofer memenuhi persamaan I sama dengan I0 dikali sin kuadrat dikali beta dibagi beta kuadrat, di mana beta sama dengan pi dikali B per lambda dikali sin theta.
Metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode numerik untuk pencarian akar persamaan fungsi fx sama dengan 0, di mana diasumsikan f mempunyai turunan kontinu f aksen. Metode Newton-Raphson ini menggunakan pendekatan satu titik sebagai titik awal, di mana semakin dekat titik yang kita gunakan dengan akar yang sebenarnya, maka akan semakin cepat konvergen ke akarnya. Secara geometri, metode ini menggunakan garis lurus sebagai hampiran fungsi suatu selang. Namun, garis lurus yang digunakan adalah garis singgung. Metode Newton-Raphson dapat diturunkan berdasarkan interpretasi geometrik, di mana turunan pertama terhadap x adalah ekuivalen dengan kemiringan. Dengan rumus f aksen xi sama dengan fxi dikurang 0 sama dengan xi dikurang xi plus 1, atau dapat ditulis xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Baik, dalam analisis kasus pola difraksi celah, misalnya kita jumpai dalam suatu kasus dijumpai suatu celah yang lebarnya itu 0,4 mm dan disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 5900 alfa. Pola difraksi yang terjadi ditangkap sebuah layar yang berjarak 70 cm ke celah. Bagaimana kita menentukan jarak dari tengah-tengah terang pusat sampai ke intensitas cahaya yang tinggal seperduanya? Baik, mula-mula untuk kasus ini ditinjau secara grafik untuk memperkirakan titik awalnya. Untuk itu dilakukan substitusi Y untuk I per I0 sama dengan X untuk beta, sehingga persamaan pola difraksi menjadi Y sama dengan sin kuadrat X per X kuadrat. Dan karena dalam persoalan ini yang terjadi masalahnya ialah posisi di mana I per I0 sama dengan 0,5, maka sumbu X digeser sehingga melalui Y sama dengan 0,5, maka persamaannya itu menjadi Y sama dengan sin kuadrat X per X kuadrat min 0,5. Baik, dengan menggambarkan kurva dari persamaan ke-8 yang ini, maka terdapat dua titik potong terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X, ada dua titik potong terhadap sumbu X. Baik, bentuk turunan pertama dari persamaan ke-7, ini dia persamaan ke-7, yaitu Y sama dengan sin kuadrat X per X kuadrat, yaitu menjadi fx sama dengan 2 sin kuadrat X per X pangkat 3 plus sin kuadrat X per X kuadrat. Sehingga tahap berikutnya ialah mencari titik potong kurva dengan sumbu X atau akar-akar dari persamaan ke-8 dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Karena ada dua buah titik potong, maka kita ambil salah satunya. Misalnya yang kanan dari gambar 3, kita pilih sebagai titik potong awal x0 sama dengan 1. Ini dia gambar 3, di x0 nya x nya itu kita ambil 1. Setelah diperoleh nilai x dengan definisi x sama dengan beta, maka diperoleh nilai beta dengan menggunakan persamaan 4, maka dapat dihitung nilai sin theta. Setelah memperoleh nilai sin theta, maka dengan persamaan kedua dapat diperoleh nilai jarak dari terang pusat ke intensitas tinggi setengahnya. Baik, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan solusi analitik dari kasus pola difraksi celah. Nah, di sini yang menjadi tujuan utama kami pada kasus ini yaitu menentukan jarak celah antara terang pusat dan terang selanjutnya. Nah, di sini pada kasus kami kali ini telah diketahui bahwa lebar celah B sama dengan 0,4 mm, panjang gelombang cahaya lambda sama dengan 5900 angstrom, atau kemudian dikonversikan ke satuan mm sehingga menjadi 5,9 kali 10 pangkat min 4 mm. Selanjutnya, jarak layar ke celah
atau D sama dengan 70 cm, kemudian dikonversikan ke satuan mm sehingga menjadi 700 mm. Dan juga telah diketahui nilai perbandingan intensitasnya, yaitu I bagi I0 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Nah, sebelum kita menentukan jarak celah antara terang pusat dan terang selanjutnya, maka kita harus mencari nilai akar persamaan distribusi intensitas cahaya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui akar persamaan distribusi intensitas cahaya, maka kita gunakan persamaan fx sama dengan sin kuadrat x dibagi x kuadrat dikurang 0,5. Nah, selanjutnya persamaan fx ini kita turunkan sebanyak 1 kali sehingga menjadi f aksen x sama dengan min 2 sin kuadrat x dibagi x pangkat 3 ditambah sin 2x dibagi x kuadrat. Nah, pada kasus kali ini kita menggunakan titik awal x0 sama dengan 1. Nah, pada iterasi 1 kita masukkan nilai x0 sama dengan 1 ke persamaan fx-nya sehingga menjadi f1 sama dengan sin pangkat 2 dikali 1 dibagi 1 pangkat 2 dikurang 0,5 sehingga diperoleh hasil 0,20807. Selanjutnya kita masukkan nilai titik awal x0 sama dengan 1 ini ke persamaan f aksen x sehingga menjadi f aksen 1 sama dengan min 2 sin kuadrat dikali 1 dibagi 1 pangkat 3 ditambah sin 2 dikali 1 dikurang 1 pangkat 2 sehingga diperoleh hasil min 0,507. Nah, setelah kita peroleh hasil dari nilai fx dan f aksen x dengan memasukkan nilai awalnya x0 sama dengan 1, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai akarnya dengan menggunakan rumus x1 sama dengan x0 kurang f x dibagi f aksen x. Kita masukkan nilai yang telah kita peroleh tadi bersama ini sehingga menjadi 1 kurang 0,20807 dibagi min 0,50685 sehingga diperoleh hasil 1,411. Nah, nilai 1,411 ini merupakan nilai akar persamaan distribusi intensitas cahaya pada iterasi pertama. Nah, setelah kita mengetahui akar persamaan distribusi intensitas cahaya, maka selanjutnya kita bisa mencari nilai sinus sudut antara terang pusat dan terang selanjutnya. Di sini kita asumsikan nilai beta 1 sama dengan x1. Nah, nilai x1 ini merupakan nilai akar persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya sama dengan 1,411. Nah, untuk mencari nilai sudut antara terang pusat dan terang selanjutnya kita gunakan persamaan beta 1 sama dengan pi dikali b dibagi lambda kali sin theta. Kemudian rumus ini dapat menjadi sin theta sama dengan beta 1 dikali lambda dibagi pi dikali b. Sehingga kita masukkan nilai yang telah kita ketahui itu B1 beta 1 itu sama dengan x 1,411 di sini sehingga menjadi 1,411 dikali 5,9 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,14 dikali 0,4 sehingga diperoleh hasil 6,6281 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini nilai 6,6281 kali 10 pangkat min 4 ini merupakan nilai sinus sudut antara terang pusat dengan terang selanjutnya pada iterasi pertama. Setelah kita peroleh nilai sudut antara terang pusat dan terang selanjutnya, maka kita bisa menentukan jarak celah antara terang pusat dengan terang selanjutnya yang merupakan tujuan utama pada kasus kita kali ini, yaitu dengan memanfaatkan persamaan sin theta sama dengan delta 1 per D. Di sini ini jadi nilai sin theta yang tadi telah kita peroleh, kita masukkan ke persamaan ini. Dan persamaan ini menjadi delta 1 sama dengan D kali sin theta. Kita masukkan nilainya sehingga menjadi 700 kali 6,6281 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4396,7 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,43967 mm. Nah, 0,43967 mm ini merupakan nilai jarak celah antara terang pusat dengan terang selanjutnya pada iterasi pertama. Selanjutnya untuk iterasi kedua kita gunakan langkah yang sama dan juga rumus yang sama.
dan juga untuk iterasi-iterasi selanjutnya. Nah, pada kasus kami kali ini kami menghitung hingga 5 iterasi. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi numerik dengan menggunakan Pascal XE. Nah, nama program yang digunakan adalah Newton-Raphson. Konstanta yang kami gunakan, konstanta yang kami deklarasikan dalam codingan ini, Pascal ini adalah Y sama dengan 0,5 yang merupakan perbandingan intensitas 1/2 atau 0,5. Berikut B sama dengan 0,4 mm, lambda atau panjang gelombang sama dengan 0,00059 yang dikonversi dari 5900 Armstrong dikonversi ke milimeter menjadi 5,9 kali 10 pangkat min 4 mm. Berikut D dengan 700 mm yang dikonversi dari 70 cm. Konstanta berikut adalah Mach sama dengan 100 yang merupakan indeks dari 0 sampai 100. Akar array index of real, array itu merupakan gabungan dari indeks yang merupakan 0 sampai 100. Berikut variabel di sini kita gunakan x, sin theta, delta, fx, dan dx dengan mendefinisikannya sebagai variabel real. Berikut adalah set, ini merupakan akar di sini yang sudah definisikan di atas yang merupakan array dari index of real. Berikut n adalah integer. Lalu variabel yang berikut adalah jawab yang merupakan karakter. Lalu yang berikut kita mulai dengan melakukan perulangan repeat, yaitu dengan pertama kita munculkan titik awal x0 titik 2, lalu berikut read line set 0, lalu write line munculkan baris kosong, lalu baris berikutnya kita tampilkan dengan menggunakan perintah write line iterasi, lalu langgar 5 karakter dan langgar 8 karakter jarak, langgar 8 karakter error atau kesalahan. Untuk n sama dengan 1 sampai 15 yang merupakan iterasi. Berikut adalah kita mulai lagi untuk mendeklarasikan rumus x sama dengan set n kurang 1, fungsinya yaitu sin kuadrat x per x kuadrat dikurangi y yang merupakan perbandingan intensitas. Fungsi turunannya, turun pertama min 2 sin kuadrat x per x pangkat 3 ditambah sin 2x per x kuadrat. Kita deklarasikan rumus metode Newton-Raphson, yaitu Zn yang merupakan x1 atau x berikutnya sama dengan x
atau X0 atau X sebelumnya dikurangi Fx per Dx. Yang berikut adalah rumus yang berikut adalah sin theta. Sin theta sama dengan Zn dikali lambda dibagi pi kali b. Delta sama dengan d kali sin theta. Lalu kita tampilkan iterasi n Zn akar persamaan distribusi intensitasnya, lalu yang berikut delta yang merupakan jarak kedua intensitas. Berikut adalah error atau kesalahan. Ya, perintah yang berikut adalah override untuk memulai lagi. Jika kita ingin memulai lagi, maka kita ketik huruf Y, jika tidak ketik huruf T. Lalu yang berikut kita eksekusi. Ya, ini kita gunakan titik awal X0 nya sama dengan 1. Lalu kita enter. Sini akan muncul dari iterasi 1 sampai iterasi 15 dengan akar, jarak atau delta, dan berikut adalah error atau kesalahan. Sini dari 15 iterasi didapat akar X nya sama dengan 1,392237, jaraknya 0,45756 dengan error atau kesalahan yang sangat kecil yaitu 0,0018. Baik, untuk operasi solusi analitik dan numerik, solusi yang ditentukan di atas adalah akar dari persamaan tersebut yaitu X dengan memberikan input berupa perbandingan intensitas Y yang merupakan perbandingan antara intensitas pada terang pusat dan intensitas pada terang yang ditentukan jaraknya pada kasus pola difraksi celah. Pada operasi solusi analitik dan numerik, kami menggunakan tabel perbandingan solusi analitik dan numerik dengan menggunakan 5 iterasi dan mendapatkan hasil perbandingan intensitas yaitu 0,5 dengan metode yang kami gunakan yaitu Newton-Raphson dengan satu tebakan awal yaitu 1. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada 5 iterasi nilai akar dan jarak yang diperoleh pada kedua solusi sangat dekat dan selisihnya sangat kecil karena dipengaruhi oleh tebakan awal. Oke, baik, jadi dengan melihat tujuan serta pembahasan yang telah dibahas dari tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Newton-Raphson dalam perhitungan jarak dari terang pusat ke terang dengan intensitas tertentu pada kasus difraksi celah tunggal dilakukan dengan mencari akar-akar dari persamaan distribusi intensitas cahaya pada kasus tersebut. Kemudian ditentukan nilai sinus dari sudut antara terang pusat dan terang dengan intensitas tertentu, lalu ditentukan jarak antara terang pusat dan terang dengan intensitas tertentu tersebut.